71 kasus pada tahun 2023 saja. Namun hingga April 2024 kemarin itu tercatat ada 146 kasus kekerasan yang terjadi, dan itu harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat, baik itu yang orang tuanya ataupun korban yang harus segera melaporkan jika mengalami kekerasan begitu di lingkungannya. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan kekerasan seksual pada anak. Bersama narasumber kita ada dokter yang sudah hadir bersama kita sore hari ini, ada Dr. Noverika Widasari, spesialis forensik dan mediko legal dari Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Kota Padang. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, selamat sore. Salam sehat dok. Salam sehat. Baik dokter, kalau kita mendengar kasus kekerasan, kemudian jumlahnya, trennya di mana nih semakin meningkat, ini dokter sebagai dokter forensik melihatnya seperti apa? Iya, kalau kita lihat, kalau data yang update, yang real itu kan kita bisa lihat di salah satunya data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Simfoni PPA. Kalau kita lihat di situ real update data setiap tahunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di sana kekerasan fisik, seksual, kemudian penelantaran, kekerasan verbal. Nah, kita bisa lihat area Sumatera Barat saja. Kalau dari Indonesia saja itu terlihat bahwa dari dalam 5 tahun terakhir itu ada peningkatan kasus, termasuk Sumatera Barat. Jadi kalau kita lihat data khusus Sumatera Barat, walaupun mungkin kasusnya tidak setinggi di Pulau Jawa ya, tapi kasusnya terjadi peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Itu yang tercatat ya? Yang tercatat. Sementara kita tahu bahwa kekerasan, terutama kekerasan seksual, itu cenderung korban seperti fenomena gunung es. Jadi yang melapor hanya puncaknya saja, tetapi banyak sekali di bawahnya yang lebih memilih untuk diam, begitu. Oke, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan begitu ya dokter ya? Oh, sangat memprihatinkan. Iya, bahkan itu sebenarnya sudah digalakkan, sudah gencarnya mencari korban bahkan yang kita lakukan. Iya, ya, dokter. Betul. Jadi kalau kita lihat banyak program mulai dari kementerian, kemudian dari rumah sakit, dari dinas pendidikan, melakukan edukasi, melakukan sosialisasi kepada anak, kepada masyarakat untuk upaya memberantas kekerasan secara umum, termasuk kekerasan seksual. Tapi memang kita lihat mungkin karena stigma yang cukup kuat di masyarakat terhadap korban, khususnya korban kekerasan seksual, yang menyebabkan korban memilih untuk tidak melaporkan apa yang dia alami. Oke, baik, itu biasanya disebabkan karena apa sih dokter? Tapi sebelum itu sebenarnya kekerasan seksual itu sendiri apa tuh? Nah, kalau sekarang kita lihat dari aturan yang paling baru adalah Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Di sana dikaitkan dengan mengganggu kesehatan fungsi reproduksi seseorang yang nanti berdampak kepada gangguan fisik, psikis, dan kesehatan fisiknya. Nah, di sana kalau kita lihat item-itemnya itu banyak, ada termasuk di dalamnya pelecehan, pemerkosaan, permintaan, pemaksaan untuk hamil atau bahkan aborsi dan macam-macam. Tapi sekarang kalau kita melihat perspektif anak terkait kekerasan seksual, banyak undang-undang yang muncul, peraturan yang muncul. Salah satunya kalau di dalam lingkup pendidikan, untuk perguruan tinggi ada Undang-Undang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Untuk lingkungan sekolah, untuk pendidikan sekolah pun sekarang sudah ada Undang-Undang nomor 46 tahun 2023. Nah, di dalam undang-undang itu pun saat ini sudah lebih spesifik. Jadi ternyata dalam lingkup pendidikan yang dimaksud kekerasan seksual itu tidak hanya seperti yang dulu kita pahami pelecehan, dia dipegang misalnya payudaranya, kemudian diperkosa. Ternyata tidak. Kita lebih spesifik, dia lebih menjelaskan bahwa kekerasan seksual itu pada anak dengan menatap saja. Jadi ada yang fisik itu dengan menyentuh. Ketika kita merangkul anak tetapi membuat anak itu risih, nah itu sudah termasuk bagian dari kekerasan seksual. Atau misalnya ketika non fisik ini misalnya kita menatap, ada orang yang menatap dengan pandangan yang sangat lama, itu masuk kekerasan seksual. Atau verbal, kalau dulu kita biasa dengan teman-teman saling bersiul, bercanda, ternyata ketika korbannya merasa tidak nyaman, itu masuk kekerasan seksual.
Nah, untuk perkosaan, pencabulan yang memang pasti itu memang masuk. Tambah sekarang perkembangannya adalah melalui IT. Jadi mengirimkan foto atau video yang berbau seksual itu masuk dalam kekerasan seksual. Kan itu lebih luas lagi ya, Dok? Iya, cakupannya. Iya. Cakupannya sudah sangat luas dan eksplisit. Jadi jelas sekali ada 20 poin lebih. Oh, ini masuk atau tidak. Jadi kalau dulu kita masih berspekulasi ini seksual atau tidak. Sekarang lebih detail. Langsung masuk ke pelecehan gitu, iya. Dokter. Kalau untuk sekarang dokter melihatnya seperti apa yang paling dominan yang terjadi nih, Dok? Kalau sekarang yang banyak saya temui, yang pertama terkait fisik masih banyak. Yang dilaporkan ya, kalau yang dilaporkan itu terkait fisik masih banyak. Kemudian fenomena tren sekarang beralih ke IT. Jadi mengambil konten diam-diam dari temannya atau yang dalam konteks seksual kemudian menyebarkan. Nah, itu yang lumayan banyak saat ini. Mungkin seiring juga dengan perkembangan teknologi kita saat ini. Apalagi anak-anak sekarang juga menggunakan teknologi. Iya, karena anak-anak senang main gadget, dia ingin tahu. Biasanya predator itu melakukan pendekatan sehingga anak itu merasa nyaman. Tolong dong kirimin foto atau video biar saling kenal. Alasannya biasanya begitu. Akhirnya anak terpengaruh, percaya, kirim foto itu, kemudian dijadikan alat untuk mungkin mengancam kah atau meminta yang lebih dari korbannya. Nah, itu yang paling sering memang anak-anak. Kenapa ya, dokter ya mikirnya itu kenapa sasarannya malah ke anak-anak gitu kan, mereka belum mengerti dalam Justru anak-anak itu terutama kalau kita lihat data Simfoni, ternyata kasus kekerasan seksual itu dari seluruh korban yang ada, yang paling banyak itu ada di usia 13 sampai 17 tahun. Nah, itu adalah usia remaja awal hingga remaja akhir. Baru masuk remaja. Jadi ketika anak-anak ada pada fase rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh predator kekerasan seksual untuk mencari korbannya. Mungkin karena memang pada fase remaja itu sudah mulai ada keleluasaan dari orang tua, kelonggaran dari orang tua untuk anak bisa berekspresi dibandingkan anak yang lebih kecil. Ditambah memang rasa ingin tahu yang tinggi dan mungkin belum ditunjang dengan pengetahuan yang cukup untuk anak ketika ada mungkin kondisi yang bisa memang mengancam dirinya, dia belum siap untuk waspada. Baik, berarti salah satu faktor penyebabnya karena anak ini pengen tahu gitu ya, Dok? Iya, rasa ingin tahunya yang tinggi pada anak. Dan mungkin terkait pengetahuannya yang terkadang memang mungkin belum optimal diberikan dari sekolah ataupun dari orang tua di rumah. Berarti memang orang tua harus lebih sangat berperan kalau pada saat ini. Itu biasanya kalau kita lihat gejala ketika seorang anak itu memang sudah terkena kekerasan seksual, itu seperti apa kita bisa melihat, baik itu fisik secara kasat mata aja di dokter, itu seperti apa? Biasanya yang paling terlihat itu pada anak dari aktivitasnya, rutinitasnya. Jadi ketika korban kekerasan seksual ini ya, kita konteksnya adalah anak-anak, biasanya anak itu kan mengalami sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Apakah dia mungkin disentuh area sensitifnya dan segala macam. Biasanya kita bisa lihat ada perubahan sikap pada anak. Mungkin anak yang biasanya ceria, karena tiba-tiba merasa murung, suka berdiam diri di kamar. Atau biasanya anak ini akan cenderung, anak-anak biasanya paling banyak pelaku itu adalah orang yang dikenal anak. Orang terdekat. Orang yang terdekat atau dikenal anak yang mungkin tidak disangka akan menjadi pelaku. Nah, jadi ketika kita lihat mungkin ada kecenderungan anak ini takut tiba-tiba pada seseorang yang biasanya anak ini dekat, tiba-tiba dia jadi menghindar. Nah, itu salah satu tanda yang harus kita curigai. Mungkin ada sesuatu pada anak ini. Kemudian dari segi prestasi belajar biasanya terdampak karena memang konsentrasinya terganggu, dampak psikologisnya terganggu, ada penurunan prestasi belajar. Nah, kalau terkait fisiknya, tubuhnya, biasanya gangguan pola makannya, gangguan pola tidur. Kalau luka-luka biasanya jarang pada anak, karena biasanya pada kasus kekerasan seksual pada anak, pelaku ini memanfaatkan konteks relasi kuasa. Jadi di konteks relasi kuasa ini anak-anak tidak dipukul, tidak dianiaya untuk bisa memuaskan nafsunya, tapi dia mengintimidasi, membujuk atau memberikan iming-iming sesuatu yang
Akhirnya anak menerima, atau biasanya mengancamnya, kalau kamu nggak ikutin kata bapak misalnya, nanti bapak nggak mau biayai kamu lagi loh, nanti orang tua kamu akan begini-begini loh. Nah, rasa takut itu yang membuat anak akhirnya diam dan memang menerima apa yang seharusnya tidak dia terima. Oke, itu untuk anak-anak mungkin yang bisa sudah mengerti usia 13 sampai 17 tahun itu ya dokter ya, bahkan itu pun sudah bisa deal-dealan dengan si predatornya mungkin. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata untuk anak bayi sekarang pun tidak menutup kemungkinan dilakukan kekerasan seksual, dok. Anak 5 tahun pun bisa. Biasanya predator itu untuk anak yang lebih kecil, mereka pakai konsep kasih sayang. Jadi apalagi kan ini pelaku biasanya cenderung yang dikenal. Ya, jadi biasanya mereka pelaku ini cenderung mengatakan, tolong dong tunjukkan kamu sayang nggak sama om. Kalau sayang, coba buktikan, kasih bentuk sayangnya seperti apa. Nah, karena memang anak-anak ini tidak paham, konsep sayang itu dialihkan pada sesuatu yang tidak tepat. Nah, akhirnya mereka menjadi korban kekerasan seksual. Rata-rata seperti itu yang saya temukan. Tapi kalau untuk penampakan ataupun penampilan dari bayi atau balita yang belum bisa berbicara itu apakah sama dengan yang usia 13 sampai 17 atau seperti apa, dok? Misal makannya menurun atau nafsunya untuk bermain kayak gitu. Ketika kalau bayi mungkin belum kita terlalu terlihat ya, Mbak ya. Tapi ketika kita bicara anak-anak yang preschool atau yang baru sekolah, biasanya sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, ada perubahan sikap sehari-hari si anak. Akan ada perubahan sikap yang kalau orang tua biasanya bisa mengidentifikasi, ini anak saya kenapa tiba-tiba ada perubahan lain gitu, lain dari biasanya. Gitu, apakah cara komunikasinya atau cenderung jadi ketakutan atau mimpi, mungkin malam hari tiba-tiba mimpi seperti ada yang mengejar, atau bisa saja untuk pelaku yang berhasil mendekati korban dengan iming-iming, anak itu nggak merasa dia diperlakukan salah. Jadi dia merasa itu biasa saja. Ada orang baik sama ini dia, ada orang gitu, baik kasih uang loh, tapi saya boleh buka celana, disuruh buka celana. Dia menganggap itu tidak ada yang salah. Nah, kalau di sana memang edukasi kuncinya. Bagaimana kita mengedukasi anak-anak mana yang boleh, mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kalau untuk sekarang ini dokter, yang kasus yang paling banyak mendominasi itu di laki-laki atau perempuan bahkan ya, dokter? Kalau dulu kita lihat perempuan lebih banyak cenderung mengalami kekerasan seksual. Tapi kalau saat ini, baik itu anak perempuan atau anak laki-laki, dua-duanya berisiko. Jadi kita nggak bisa melihat, kalau anak saya laki-laki ini pasti aman dari kekerasan seksual. Enggak, justru sekarang predator-predator untuk sodomi itu banyak sekali. Dan yang kita takutkan adalah untuk korban anak laki-laki, ketika tidak cepat teridentifikasi, tidak cepat ditangani, anak ini cenderung nanti kalau dibiarkan, yang awalnya mungkin dia merasa tidak nyaman, lama-lama dia akan menikmati kekerasan seksual yang dia alami. Dan ini jadi potensi nanti anak ini menjadi berubah orientasi seksualnya. Kedepannya dewasa, dia akan menjadi predator juga untuk mencari korban-korban kekerasan seksual. Dia jadi pelaku. Nah, itu yang kita takutkan ketika korban kekerasan seksual itu tidak segera ditangani. Karena sudah melenceng dari yang seharusnya gitu ya, dokter. Harusnya dia ke perempuan, tapi ternyata karena kayak gitu dia mencari laki-laki. Sebagian besar pelaku rata-rata pernah menjadi korban pada masa kecilnya. Ternyata itu fakta yang ditemukan berdasarkan artikel-artikel yang sudah dipublish tentang pelaku kekerasan seksual. Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya, dokter, di fakta atau mitos. Tapi ini saya juga penasaran nih, dokter. Berarti kalau untuk ada yang tidak boleh dan boleh yang dokter katakan tadi itu, apakah berlaku untuk semua anak-anak perempuan ataupun laki-laki? Karena kan ini kita berbeda secara fisikologinya. Jadi, kemudian anatominya juga. Betul. Ketika kita mengajarkan anak, terutama biasanya edukasi pendidikan seks, itu sudah bisa kita mulai sejak anak-anak itu preschool. Jadi anak TK kita sudah bisa ajarkan, tapi tentu dengan bahasa yang bisa dimengerti anak-anak. Jadi sudah nggak tabu lagi sebenarnya, tidak tabu dokter, lagi. Tapi kita pakai bahasa anak. Jadi ketika berbicara dengan anak TK, anak SD, anak SMP, tentu bahasanya menyesuaikan dengan tingkat pengetahuannya. Nah, misalnya pada anak perempuan, maka biasanya kita ajarkan yang boleh menyentuh area pribadi itu area yang tertutup pakaian. Mungkin sederhananya kita ngomong yang tertutup pakaian itu hanya boleh
ibunya dan dokter kalau memang sakit dan didampingi ibu. Kalau ketika anak-anak itu sudah mulai remaja, kita juga edukasi ayah pun tidak boleh lagi menyentuh kamu bagian tubuh kamu yang tertutup. Untuk perempuan, untuk anak laki-laki kita masih bisa mengedukasi yang boleh menyentuh hanya orang tua dan memang dokter ketika anak ini sakit. Jadi dari awal kita sudah menanamkan itu kepada anak. Kemudian kadang-kadang yang sering terlupa itu adalah ketika ada yang menyentuh, apa yang harus dilakukan anak. Jadi mereka hanya tahu ini boleh, ini tidak. Tapi ketika mereka mengalami yang tidak boleh, saya harus ngapain? Nah, dia nggak tahu. Nah, itu yang kita biasakan anak untuk apapun kejadiannya, apapun yang dia alami, bicara ke orang yang ia percaya, apakah ibunya atau misalnya kalau di sekolah gurunya atau siapa. Tapi itu kan sebenarnya membutuhkan keberanian juga untuk si anak sebenarnya, dokter ya. Karena kata dokter tadi bahwasannya mereka merasa tidak diiming-imingi, bahkan itu sebuah orang yang berbuat kebaikan untuk mereka gitu. Ketika tidak diiming-imingi itu kuncinya memang edukasinya, sejauh mana anak ini bisa menilai ini benar, ini salah, walaupun dikasih bujukan atau apapun yang memang mereka suka, dikasih hadiah mainan, jajan, dibelikan hadiah gitu. Tapi kalau misalnya seorang anak itu sudah ketahuan nih dokter, mereka sudah mengalami itu, lapornya kemana sebenarnya kan? Kalau forensik dan medico legal ini sebenarnya jarang didengar atau terpublish mungkin di masyarakat luar. Ya, jadi sebenarnya ketika memang ada seorang anak mau diduga mengalami kekerasan seksual, apakah misalnya kita dari pihak keluarga langsung atau kita mendengar. Jadi sebenarnya jalur yang ditempuh banyak karena kita sekarang ada kepolisian, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak, ada banyak lembaga LSM yang concern terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga rumah sakit. Di rumah sakit sendiri kita punya pusat krisis terpadu untuk di M. Jamil khusus kekerasan perempuan dan anak. Jadi ada unit tersendiri yang akan menangani korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Nah, di sini kalau memang rasanya orang tua boleh membawa anak ke jalur hukum terlebih dahulu, ke kepolisian melapor, atau ketika memang anak butuh penanganan medis atau ingin diperiksa cepat, boleh langsung ke rumah sakit. Jadi untuk pemeriksaan kasus kekerasan seksual, mungkin selama ini masyarakat masih yang taunya kalau ada kasus gitu harus ke polisi dulu, ada surat permintaan visum baru boleh ke rumah sakit. Jadi tidak, ketika rumah sakit menerima pasien yang diduga mengalami kekerasan seksual, dokter di rumah sakit akan periksa langsung. Berarti ke IGD-nya gitu ya, Dok? Di IGD-nya nanti akan diarahkan, kalau kondisi anaknya stabil, akan diarahkan ke ruangan pusat krisis terpadu tadi. Jadi ruangan itu terpisah dari IGD, sehingga anak itu bisa menceritakan apapun tanpa harus dia takut didengar orang. Jadi kita memang buat ruangan yang private, yang nyaman untuk korban kekerasan. Oke, baik. Berarti kalau sejauh ini, kalau dokter melihat kesadaran dari si korban atau si orang tua seperti apa nih untuk melaporkan itu, Dok? Kalau saat ini mungkin yang menjadi masalah, kesadaran saya rasa sudah mengalami peningkatan untuk anak, untuk di masyarakat terkait kekerasan seksual. Tetapi masalahnya stigma yang berlaku di masyarakat. Stigma yang berlaku di masyarakat saat ini ketika ada ini anak korban kekerasan seksual, oh dia pasti anaknya nggak benar ya, orang tuanya mendidik tidak betul. Akhirnya stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat itu menyebabkan yang pertama, orang tuanya sendiri ketika tahu anaknya menjadi korban malah berbisik, nak nggak usah lapor ya. Nah akhirnya memilih kita selesaikan damai saja. Ibu kami malu, keluarga malu, dianggap aib. Akhirnya memang dampak psikologis pada anaknya nggak tertangani dengan baik. Atau anaknya sendiri yang memikirkan ketika saya ngomong nanti ke orang tua marah-marah ke saya, teman-teman menjauhi saya. Nah, jadi memang kita harapkan di sini masyarakat, keluarga, ketika ada korban kekerasan seksual, sifatnya kita rangkul dulu. Mau ada kontribusi dia salah atau tidak terhadap kejadian yang dia alami, itu urusan nanti. Yang penting dirangkul dulu ya, dokter. Yang penting dirangkul dulu, kita tangani dulu segala dampak yang terjadi. Karena dia korban nggak mungkin disudutkan lagi. Baik, betul. Dokter, kita tahan dulu ya, dokter, perbincangan kita di sore hari ini, dan kita akan kembali lagi setelah ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.
menjelajahi keindahan alam, menikmati keunikan budaya, serta keberagaman kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Ragam Pesona Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wih, jackpot nih. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan sudah gede. Mas, gas habis. Ya. Ih, Mas, menjelita sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya Bu, itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh, mari, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu. Harus dengan gizi yang seimbang. Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ayo Hidup Sehat. Kita membahas terkait dengan kekerasan seksual pada anak bersama dokter kita. Ada Dr. Noverika Windasari, spesialis forensik dan mediko legal dari Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil, Kota Padang. Anda bisa bergabungnya bersama kami di Ayo Hidup Sehat dengan menelpon di 0751463133 yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi dengan dokter kita di sore hari ini. Baik, untuk memperdalam lagi nih bahasan kita terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kita akan masuk ke segmen fakta atau mitos. Baik dokter, fakta atau mitos yang pertama, kebanyakan korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya. Fakta, karena memang tadi itu sudah banyak sekali artikel yang menyatakan karena adanya stigma, rasa takut, yang berani untuk bicara itu sangat sedikit, hanya puncaknya saja, tapi banyak yang memilih untuk diam. Jadi ketika kita data, mungkin kita screening, itu banyak sekali yang merupakan korban, tapi selama ini hanya diam saja. Oke, itu baik dari korbannya sendiri ataupun orang tua atau gimana nih dok? Yang paling dominan dari korbannya, dari korbannya yang memilih untuk diam. Karena ketakutannya untuk dikucilkan di masyarakat, ketakutan untuk anak dikucilkan dari teman-temannya, dianggap tidak bisa nanti melanjutkan sekolah, atau dianggap dia orang yang bersalah, atau merasa dirinya nanti kotor dan segala macam. Jadi dia memilih untuk ya udah saya diam, saya pendam sendiri. Yang penting saya bisa melanjutkan aktivitas saya, walaupun nanti dampaknya sebenarnya
sehingga dia dewasa itu akan tetap ada. Berarti nggak sekarang kita dampak tapi di kemudian hari. Baik dokter, sudah ada yang bergabung dengan kita di sore hari ini. Kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Pak, dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Rahman Tunggulitap. Baik Bapak Rahman, silahkan dengan pertanyaannya. Ya, tadi saya ngikutin acara ini, kata dokter kalau bagi korban yang mengalami kekerasan seksual ini bisa diperiksa di Rumah Sakit M. Jamil. Apakah itu difasilitasi oleh BPJS? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita ingin mengetahui indikasi anak-anak atau laki-laki lah yang sudah mengalami kekerasan seksual, indikasinya seperti apa, deteksi dininya seperti apa, biar kita bisa mengetahui kalau orang terdekat kita ini sudah menjadi korban dari kekerasan seksual. Nah, yang ketiga, apakah benar korban kekerasan seksual itu di kemudian hari dia juga akan menjadi pelaku kekerasan seksual? Apakah estafet itu memang benar adanya atau gimana? Atau bisa dihilangkan bagi psikologis korban ini bisa diperbaiki sehingga dia tidak melakukan lagi di hari ke depan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rahman. Ini dokter akan mencoba menjawab gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, ternyata masyarakat kita sudah banyak yang aware dan perhatian akan ada kasusnya kekerasan pada anak. Yang pertama nih dokter boleh dijawab, itu kekerasan seksual di M. Jamil itu pakai BPJS atau seperti apa dok? Jadi kalau kita lihat dari regulasi yang ada di BPJS bahwa untuk korban-korban kasus kekerasan tidak di-cover oleh BPJS. Jadi, tetapi kalau kita lihat dalam aturan undang-undang bahwa korban-korban kita anggap itu kekerasan seksual adalah bagian dari tindak pidana. Korban-korban tindak pidana menjadi pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan saat ini di Rumah Sakit M. Jamil sendiri kita sudah memiliki pusat krisis terpadu khusus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pusat krisis terpadu ini nanti kita harapkan sama seperti PKT yang ada di Pulau Jawa. Jadi setiap korban yang datang, korban perempuan dan anak yang datang ke unit PKT, pembiayaannya langsung ditanggung oleh pemerintah. Jadi korban tidak perlu mikir untuk bayar lagi. Nah, saat ini kita di M. Jamil sendiri kita sedang menyusun regulasi itu. Kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan, Dinas Sosial, pemerintah daerah setempat, sehingga memang kita harapkan nantinya semua korban silakan datang tanpa perlu pikir biaya. Dalam bentuk kekerasan apapun ya dokter? Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi mau itu kekerasan fisika, seksual, penelantaran, atau kekerasan verbal atau psikologis. Dan itu visum pun juga masuk ke cover? Iya, masuk di dalamnya. Jadi karena memang tidak di cover oleh BPJS, tapi kita sedang dalam proses membuat regulasi itu. Berarti itu sebenarnya kasus yang memang banyak dan ini harus butuh pemerintah juga sebenarnya dokter ya untuk BPJS mengcover. Baik, yang kedua nih dokter, indikasi anak laki-laki yang bisa kita kenali seperti apa? Ya, sebenarnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa korban kekerasan seksual, anak yang mengalami korban kekerasan seksual itu biasanya ketika dia mengalami kekerasan pertama kali, dia merasa tidak nyaman dengan perlakuan yang dia terima. Nah, kondisi tersebut menyebabkan anak itu nanti akan menyebabkan ada perubahan perilaku pada anak. Jadi yang perlu dideteksi oleh kita sebagai orang tua ataupun dari orang-orang sekitar, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku pada anak ini, yang anak ini semula terbuka, dia jadi tertutup, jadi mengurung diri, atau biasanya dia ceria, dia jadi pendiam, biasanya dia suka beraktivitas apapun, sekarang memilih untuk berbeda, atau ada ketakutan pada orang-orang tertentu. Ansosial dia jadi dokter? Iya, jadi ada perubahan yang signifikan, dan itu bisa dimanfaatkan, perubahan itu bisa dimanfaatkan segera oleh orang tua untuk mengajak anak berbicara. Jadi dengan kunci bahwa
jangan mengintimidasi anak ketika anak mencoba berbicara. Jadi jangan menyalahkan anak. Tapi ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki ya, dokter? Berlaku untuk perempuan ataupun laki-laki. Karena anak itu ketika dia tahu kalau saya ngomong orang tua saya marahin saya, lebih baik saya diam. Akhirnya dia memilih diam. Jadi yakinkan anak bahwa ketika anak ngomong, orang tua justru akan melindungi anak. Nah, itu yang perlu mungkin ditekankan oleh masyarakat, sehingga anak ini berani. Kalau memang anak ini misalnya belum menjadi korban, tetap kita harus perhatikan. Kita komunikasi yang sering kepada anak, kita sampaikan bahwa kalau ada yang membuat kamu tidak nyaman, misalnya baik secara fisik, secara verbal, atau dalam bentuk apapun, biasakan anak itu ngomong ke orang tua. Jadi kita bisa cepat mendeteksi ketika ada kekerasan seksual yang mengalami pada anak. Baik itu secara fisiknya ya dokter, tapi kalau atau perlakuan begitu. Tapi kalau untuk untuk melihat ternyata dia kayak pada saat buang air kecil itu merasa sakit atau seperti apa? Nah, gimana cara? Itu salah satunya. Jadi biasanya kalau secara fisik akan ada keluhan. Keluhan itu bisa saat dia buang air kecil, merasa nyeri, atau saat buang air besar, rasa nyeri, atau biasanya ada keluhan gatal-gatal di area kemaluan atau daerah anusnya, daerah duburnya. Yang kita takutkan nanti apakah ada penyakit infeksi menular seksual yang biasanya sebagai salah satu komplikasi dari dampak dari kekerasan seksual, aktivitas seksual yang berulang. Nah, biasanya itu salah satu indikasi kita anak ini apakah korban kekerasan seksual atau tidak. Jadi memang keluhan-keluhan atau misalnya rasa tidak nyaman, penurunan prestasi itu juga bisa kita lihat pada anak. Tapi kan kalau misalnya dalam siklus riwayat penyakit itu kalau orang itu HIV kemudian tertular HIV, dia nggak sekarang juga terlihat ya dokter? Kalau HIV memang dia ada take time, dia ada waktu dalam 5 sampai mungkin 10 tahun. Tapi biasanya untuk penyakit infeksi menular seperti gonore, herpes K atau chlamydia dan segala macamnya, itu biasanya beberapa hari setelah kejadian anak kalau memang terinfeksi anaknya tertular, itu bisa terlihat keluhannya. Dan tidak mungkin rasanya anak menderita gonore yang memang gonore ini biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, itu salah satu indikasi kuat bahwa anak ini pernah mengalami kekerasan seksual. Baik. Berarti itu orang tua juga boleh melihat bagaimana anaknya sakit, keluhan-keluhan dari anaknya itu harus juga diperhatikan gitu ya dokter? Betul. Baik. Yang pertanyaan terakhir dari Bapak Rahman ini ada di kemudian hari, apakah memang benar-benar seorang korban dari pelecehan seksual ini akan menjadi predator kemudian hari? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa pada saat awal mengalami kekerasan seksual, anak itu merasa tidak nyaman, dia merasa takut, sangat tidak nyaman. Tetapi ketika proses itu dilakukan berulang-ulang, kekerasan seksual itu terjadi lagi dan terjadi lagi, akhirnya mau tidak mau anak ini mulai menikmati. Nah, ketika dia masuk di fase menikmati, akhirnya berpotensi nanti anak ini akan menjadi berubah orientasi seksualnya. Kalau memang dia dulu suka dengan lawan jenis, ternyata perlakuan yang diberikan oleh yang sesama jenis itu enak juga, dia merasa nyaman juga. Terlebih ketika pelaku predator ini memberikan iming-iming yang membuat dia semakin nyaman. Nah, perubahan orientasi seksual itu secara perlahan-lahan di kemudian hari akan menyebabkan nantinya korban ini juga ingin memperlakukan hal yang sama kepada anak-anak yang lainnya. Jadi akhirnya nanti memang kalau kita lihat banyak pelaku yang saat ini predator anak-anak, kekerasan seksual pada anak, dulunya mereka merupakan korban kekerasan seksual pada waktu kecilnya. Tapi itu kebanyakan laki-laki yang kembali berubah menjadi predator. Kalau laki-laki kebanyakan jadi predator. Kalau perempuan lebih banyak ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual, mereka merasa, dan ketika stigma di masyarakat tidak baik, mereka tidak diterima, mereka menganggap dirinya sudah tidak ada harga diri lagi, mereka terjun sekalian. Apakah akhirnya menjurus kepada hubungan seksual yang tidak aman.
Oke, baik-baik, paham. Untuk hubungan seksual yang tidak aman itu mungkin dia mencari yang lain, dia mencari ataupun menjadi menjadi pekerjaan jadinya bagi korban. Nah, orang-orang yang berlaku kemudian seperti itu, dokter, apakah mereka tidak sadar atau mereka sadar atau gimana nih, dokter? Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Jadi saya pernah bertanya kepada pelaku, ya. Pada pelaku dulu dia pernah mengalami kekerasan seksual dari orang di terdekatnya. Lalu saya tanya, dia mengaku bahwa saya memiliki ada perubahan orientasi seksual yang dia rasakan. Kamu tahu nggak itu salah? Iya, saya tahu. Tapi memang rasa orientasi itu tidak bisa dia singkirkan. Rasa itu, orientasi yang berubah itu sudah tidak bisa lagi dia atasi, sehingga memang seperti sebagai kebutuhan bagi pelaku di kemudian hari. Nah, tentu dampaknya tentu akan sangat panjang sekali di di kemudian harinya. Tapi itu mereka bisa diatasi nggak nanti itu, dokter? Memang disadarkan kembali atau mereka sadar kembali? Sebenarnya ketika ada niat, kuncinya di niat. Ketika ada niat dari pelaku, dari korban yang kemudian mengalami perubahan orientasi tadi, ada niat untuk ada di jalan yang tepat, yang seharusnya, dan kita akan dukung. Jadi penanganan kekerasan seksual, korban kekerasan seksual itu kita tidak hanya fokus pada aspek hukumnya saja untuk mencari bukti di tubuh korban bahwa nanti pelakunya akan diberikan sanksi pidana atau sebagainya. Kita juga fokus pada aspek pemulihan dan pendampingan kepada korban, pendampingan secara psikologis, pendampingan terhadap kesehatan fisiknya, dan kita akan dampak yang akan muncul, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang, kita akan minimalisir. Sehingga memang tadi kalau memang dia anak ini niat untuk berubah, maka akan ada konseling yang dilakukan secara bertahap sampai memang dia berhasil bebas dari perilakunya yang tidak sehat tadi. Baik. Tapi kalau ini nih memang balik ke diri mereka sendiri berarti, dokter. Dan itu pun yang marak terjadi itu laki-laki dan laki-laki, kemudian di perempuan dan perempuan pun itu ada. Bagaimana itu, dok? Iya. Jadi memang kuncinya satu lagi tadi, selain niat yang saya tekankan bahwa lingkungan. Jadi ketika di pelakunya ada niat untuk berubah atau di korbannya ada niat untuk dia kembali kembali produktif di masyarakat, di lingkungannya, tapi ketika lingkungan sekitarnya tidak mendukung, ya sudah mental, akhirnya ya sudahlah, toh orang di sekitar nggak peduli saya, dan kita takutkan biasanya korban ini nanti ujung-ujungnya melukai diri atau bahkan mencoba bunuh diri pada akhirnya ketika dia putus asa. Balik-balik gitu ya, betul. Perempuan dengan perempuan pun sama. Jadi bermula ketika biasanya yang jadi pemicunya itu di saat remaja tadi. Remaja rasa ingin tahu, mereka mulai mengenal arti sahabat, tetapi konteks sahabat itu berlebihan. Konteks sahabat, jadi mereka cerita, tidur sama-sama, saling berpelukan. Artinya sesuatu yang dilakukan berulang secara berlebihan, lama-lama muncul kenyamanan yang berbeda dari anak ini. Dan inilah nanti yang akan memicu jadi perubahan orientasi seksual tadi. Rata-rata kalau dari korban yang saya wawancara, mereka mengalami itu. Jadi dulu pernah nggak saya ingin tahu pencetusnya apa sih? Gitu. Dulu memang ada, saya punya teman, terus saya dirangkul, saya merasa nyaman, katanya. Nah, akhirnya itulah yang berlanjut sampai ke depannya, ketika tidak cepat ditangani. Baik, itu dia. Mungkin bisa menjawab ya Pak Ramadan yang 3 pertanyaan tadi oleh dokter kita. Jadi ini memang aware dari masyarakat dan juga orang tua sendiri, atau bahkan juga perubahan dari si diri masing-masing gitu. Baik, kita lanjutkan pemirsa, fakta atau mitos berikutnya. Melakukan visum akan menimbulkan kesan integrasi dan juga anak menjadi tertekan. Nah, itu gimana? Untuk pemeriksaan visum, jadi apalagi sekarang
kita sudah punya pusat krisis terpadu. Pusat krisis terpadu itu bukan hanya program lokal saja, tapi itu sudah merupakan program nasional ya dari Kementerian Kesehatan. Bahkan di internasional juga memang penanganan korban kekerasan seksual itu disarankan secara komprehensif. Komprehensif ini penanganan secara menyeluruh, melibatkan multidisiplin. Jadi dalam unit PKT ini kita ada dokter forensiknya yang akan memeriksa, ada psikolognya, nanti ada dokter anak dan dokter-dokter terkait yang memang nanti sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan anak. Dan di sini untuk visum, tim yang ada di dalam PKT atau unit pusat krisis terpadu ini adalah tim yang sudah dilatih untuk memanajemen menangani korban kekerasan seksual pada anak. Jadi, tidak hanya pada anak, korban kekerasan. Nah, di sini trauma berulang akan diminimalisir. Kemudian tim medis dan tim kesehatannya sudah punya skill yang lebih dari yang lain untuk menangani korban-korban. Untuk pemeriksaan visum sendiri itu prinsipnya kita mengumpulkan bukti-bukti yang ada pada tubuh. Jadi prinsipnya semakin dekat waktu kejadian dengan waktu pemeriksaan visumnya, kemungkinan bukti yang akan kita dapatkan akan semakin banyak dibandingkan misalnya kejadiannya sudah 1 bulan kemudian atau bahkan sudah setahunan. Kira-kira batasnya berapa lama tuh, Dok? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Kalau kita di forensik prinsipnya ada korban, datang saja dulu, nanti dari tim forensik yang akan mengoptimalkan mencari temuan bukti. Ya, nanti tentu kalau memang butuh pelaporan ke polisi atau pendampingan konseling, kita akan lakukan itu. Jadi kalau pada visum sendiri jangan takut, tidak akan ada manipulasi atau menyakiti dari korban pemeriksaannya. Yang prinsipnya tadi wawancara, kita lakukan wawancara, kita lakukan pemeriksaan fisik dari di tubuhnya ada luka-luka atau tidak. Kemudian dia mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa, misalnya fisik, kalau memang mengalami percobaan perkosaan atau pelecehan di area genital, maka kita akan observasi area genitalnya. Sama dokter objin tadi gitu. Dengan dokter forensik atau dengan dokter objin. Biasanya ketika ada dokter forensik, langsung dokter forensik yang melakukan. Karena kita concernnya tadi mencari bukti. Mencari bukti yang ada di tubuh korban. Nah, ketika memang nanti kita anggap kasusnya mungkin baru, masih ada bukti yang bisa kita dapatkan dari tubuh korban, kita ambil pemeriksaan penunjang, apakah sampel swabnya untuk melihat masih ada sperma enggak, misalnya pada kasus perkosaan, atau misalnya dia misalnya ketika kejadian korban ini berusaha mencakar-cakar pelaku anaknya, kemudian mungkin dari sampel kerokan kukunya masih kita bisa cek DNA pelakunya masih ada atau enggak. Nah, jadi kalau di sana nanti tim forensiknya yang akan menilai seberapa banyak sampel atau bukti pendukung yang bisa kita kumpulkan. Setelah kita ambil bukti pendukungnya, aspek penanganan psikologis dan kesehatan fisiknya tetap diperhatikan. Jadi kalau ada luka diobati, kalau memang dia ada trauma psikologis, ya kita konsulkan ke psikolog atau ke dokter psikiatri, dokter kejiwaan. Oke, baik. Berarti itu sebenarnya ada tahapannya dan juga indikasi-indikasi yang harus dilakukan seperti apa, sama yang profesional tentunya pemirsa. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu risih lagi ketika adanya menemukan atau bahkan mungkin dari keluarga kita sendiri yang mengalami kekerasan, langsung aja ke rumah sakit juga bisa. Baik, kita lanjutkan nih dokter. Fakta atau mitos berikutnya, korban laki-laki lebih banyak tidak tercatat dibandingkan perempuan. Itu bagaimana, Dok? Ada artikel yang mengatakan seperti itu. Jadi fakta ya, dokter, ya? Fakta, bisa dibilang fakta. Kalau kita lihat data, sebenarnya lebih banyak yang melapor itu perempuan dibandingkan laki-laki. Tetapi saya pernah membaca ada artikel yang menyebutkan lebih banyak laki-laki itu lebih banyak diam karena di artikel tersebut dikatakan kalau laki-laki ketika melapor stigmanya lebih negatif. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi laki-laki itu kan dianggap lebih kuat, sehingga harus mampu melindungi dirinya sendiri, termasuk dari kekerasan seksual. Kalau perempuan kan wajar mengalami kekerasan seksual karena memang dianggap makhluk yang lemah. Nah,
Jadi ada stigma seperti itu. Tetapi menurut saya baik itu laki-laki atau perempuan sama potensinya sama, dan memang fenomena gunung es masih sebagian kecil yang berani untuk speak up, untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Oke, berarti sebenarnya kalau laki-laki ini nanti penanganannya juga sama ya dokter ya? Atau harus dihadapkan dengan apa yang terpadu tadi itu multidisiplin ilmu yang laki-laki aja atau perempuan? Nah, kalau kita sama, jadi di dalam tim itu kita ada laki-laki, ada perempuan, tergantung kenyamanan dari pasien. Ketika memang korbannya tidak nyaman, ada perempuan di dalamnya, maka kita akan panggil tim yang laki-laki. Kadang-kadang ada korban yang ingin ketika diperiksa, dia tidak mau diperiksa oleh misalnya korbannya perempuan, anak perempuan, dia tidak mau diperiksa oleh dokter laki-laki karena menimbulkan trauma lagi, dia merasa mengingat lagi kejadian yang dialami, maka dokter perempuan yang akan mendekati. Seperti itu. Berarti juga berlaku pada laki-laki. Jadi ini fakta ya dokter ya, kalau laki-laki lebih banyak tidak tercatat kasusnya dibandingkan perempuan. Oke, baik. Selanjutnya nih dokter, fakta atau mitos? Kekerasan, mungkin ini bisa ditegasin lagi nih dokter. Memang kalau kekerasan itu dilakukan oleh orang terdekat, atau sebenarnya seperti apa persentasenya untuk orang terdekat? Mungkin ada orang terjauh itu seperti apa? Kalau kekerasan seksual pada anak, memang data yang ada, hampir seluruh data yang ada dimanapun wilayahnya, mau di Indonesia, di Sumatera Barat, atau di luar negeri, memang menunjukkan korban pelaku yang paling banyak adalah orang yang dikenal oleh anak. Orang yang dikenal oleh anak. Berbeda ketika kalau kita lihat tren pada remaja hingga dewasa awal, itu biasanya berawal dari kedekatan antara laki-laki dan perempuan. Dari lingkungan berarti. Tapi kalau kita bicara konteks anak, itu sebagian besar memang orang-orang yang dikenal oleh anak. Apakah itu dari rumahnya sendiri, bisa orang tua, baik itu kandung ataupun tiri, atau dari sanak keluarga jauh, guru, jadi dari tenaga pendidik pun, atau mungkin tetangga. Nah, ini yang paling sering. Kadang-kadang orang yang dipercaya oleh orang tua untuk menitipkan anaknya sementara sembari orang tuanya beraktivitas, justru disitulah menjadi peluang. Karena biasanya mungkin di pelakunya awalnya tidak ada niat, tetapi karena adanya peluang yang sedemikian rupa seringnya, akhirnya muncullah niat dari pelaku untuk terjadilah kekerasan seksual pada anak. Ini benar-benar kasih informasi ke kita semua bahwasannya ya udah kalau punya anak bisa dijaga sebisa mungkin ini sendiri, ataupun ketika tidak memungkinkan, kuncinya komunikasi menurut saya. Jadi kita membiasakan pada anak, hari ini ngapain saja, aktivitasnya apa saja, dengan kakek tadi ngapain, dengan om itu tadi ngapain aja. Jadi kita tahu aktivitas anak ketika ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi indikasi ada sesuatu yang tidak baik, orang tua bisa cepat tahu. Oke, baik. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan dan wawasan ya dokternya, bukan membuat kita semua ini mencurigai orang terdekat. Iya, gitu ya, dokter. Mungkin bisa diluruskan sebenarnya dokter, kan kalau orang yang memiliki atau trauma seperti itu, atau bahkan kita bisa melihat ciri-ciri orang yang memang kayak bisa kita katakan predator, itu seperti apa nih dokter? Mungkin bisa ngasih pengarahan. Sebenarnya kalau kita lihat secara umum, predator itu sama seperti orang-orang biasa yang dia tidak akan menampilkan ekspresi yang mencolok. Tetapi yang perlu diantisipasi untuk anak juga, anak boleh percaya kepada siapa saja dengan orang yang dia kenal, tapi hati-hati dengan pemberian yang berlebihan. Jangan mau disuruh melakukan apa ketika dikasih hadiah. Jadi kalau memang ada yang kasih hadiah, kasih tahu ke ibu ya, kasih tahu ke ayah ya. Jadi kita bisa tetap memantau anak. Kalau misalnya pulang sekolah, misalnya diajak main kemana dulu, pokoknya anak itu dibiasakan, usahakan anak kita janjinya anak nanti pulang sekolah dijemput om ini langsung pulang ya, jangan mampir dulu. Nah gitu. Jadi memang anak dibiasakan, kita peluang-peluang itu yang kita antisipasi, kita tutup. Oke, berarti balik dari orang tuanya lagi. Tapi nih dokter, ketika seseorang itu sudah memiliki trauma, kemudian dia besar, trauma mungkin bertambah, dan juga kata dokter tadi ada yang sempat mengakhiri hidupnya. Kemudian itu kan orang tua pun bahkan tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi karena mereka pun tidak berani speak up. Lantas kemudian seperti apa yang peran dari dokter forensik atau medico legal ini dalam
memastikan bahwa anak ini ternyata pemicunya ini loh dia bunuh diri karena dia kan udah meninggal nih dokter. Itu seperti apa pendekatan itu, seperti apa nih peran dari dokter? Kalau biasanya kita kalau misalnya ketemu korban yang memang pada akhirnya dia bunuh diri dan ternyata kita dapat kronologis hasil investigasi ternyata menunjukkan memang ada riwayat kekerasan seksual pada dahulunya yang mungkin berkontribusi menyebabkan stres pada si anak. Hal-hal yang demikian biasanya kita jadikan sebagai salah satu informasi untuk upaya edukasi. Jadi untuk anak-anak terutama pada remaja nantinya kita biasakan, kami biasanya kalau mengedukasi, kalau ada teman yang kira-kira kelihatan murung atau misalnya sesuatu yang terlihat depresi, tolong didekati, tolong dicari tahu. Kalaupun misalnya sesama, jadi temannya kita memancing kepedulian dari sesama anak, teman-temannya, peduli kepada teman-temannya. Ketika anak ini merasa tidak mau tahu nih misalnya, ya sudah tolong kasih tahu ke guru atau ke orang tua, ke siapa. Jadi anak-anak yang mengalami depresi ini ada yang memperhatikan secara lebih komprehensif. Jadi ketika ada temanmu yang misalnya, atau mungkin bukan depresi, temannya yang mungkin bersikap memang memberikan peluang kepada orang lain untuk menyebabkan dia mengalami kekerasan seksual. Misalnya pakaiannya agak terbuka, atau dia suka keluar, coba nasihati temannya. Atau misalnya dia nggak mampu menasihati temannya nggak mau dengar. Coba kasih tahu ke siapa yang bisa menasihati. Jadi jangan sekedar cuek, oh ya udahlah biar aja si Anu ini gitu. Jadi kita kepedulian sesama teman itu yang kita tingkatkan pada anak. Iya, pasti butuh waktu. Kalau saya lihat sekarang edukasi sekarang sudah cukup baik. Edukasi sangat baik. Kalau untuk penanganan pun korban-korban yang sudah terdeteksi itu ditangani juga sangat baik dengan adanya unit-unit penanganan kekerasan seksual, baik itu di rumah sakit, di kementerian pemerintahan, ataupun di lembaga-lembaga sosial. Juga udah ada ya, regulasi sudah ada. Memang kepedulian untuk mendeteksi anak-anak yang belum speak up inilah yang memang masih perlu kita tingkatkan kembali. Baik. Nah kalau untuk yang visum tadi atau misalnya mereka pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi sama anak mereka, itu ada persyaratannya nggak dokter untuk bisa tahu nih hasilnya ternyata seperti apa? Tidak ada. Jadi prinsipnya gini, kalau memang ada anak yang diduga mengalami korban kekerasan seksual atau memang mengalami kekerasan seksual, silakan datang. Mau datang ke polisi dulu boleh. Nanti dengan polisi akan membuat surat permintaan visum, didampingi polisi datang ke rumah sakit. Nah nanti hasil visumnya tentu akan diberikan ke polisi untuk kepentingan kasusnya. Ketika memang masih ragu ini betul atau tidak, atau mungkin anaknya ini baru saja mengalami kekerasan seksual, mau dibawa ke rumah sakit dulu boleh, kita akan terima di rumah sakit. Berarti kan kita tetap mendapatkan penanganan yang sebegitu komprehensifnya dari tenaga kesehatan, kemudian bekerja sama dengan lintas sektor itu, nanti apakah ada monitoring, kemudian evaluasi berikutnya dari tim kita sendiri nih dok? Kalau di rumah sakit memang penanganan komprehensif kita harus memastikan korban nantinya dapat beraktivitas kembali seperti semula di masyarakat, di aktivitas rutinnya. Biasanya karena memang kekerasan seksual pada anak ini concern sudah berbagai pihak, kita kerjasama. Jadi ketika ada korban, ketika memang korban ini terdampak secara psikologis yang cukup signifikan, kita akan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan atau Dinas Sosial atau LSM terkait. Nanti dari lembaga inilah yang akan membantu follow up secara bagaimana dampak yang akan muncul pada korban. Dari rumah sakit pun nanti kalau memang anak ini masih butuh pemantauan yang misalnya kita anggap anak ini sangat berpotensi untuk bunuh diri, sampai kita harus memberikan obat-obatan yang sifatnya mungkin obat-obat kejiwaan untuk mengurangi dampak depresinya, maka itu kita akan intensifkan di rumah sakit. Tapi ketika kita anggap ini sudah bisa kita dibantu oleh penanganan dari lintas sektoral, maka kita akan tim di sana. Berarti bisa kita katakan rawat jalan begitu ya dok? Iya, betul. Sampai bisa dirawat jalan loh pemirsa kalau misalnya orang tua nggak aware masalah kekerasan seksual pada anak ini. Nah kemudian dokter, mungkin saat ini yang menjadi penghalang ataupun tantangan bagi kita nih sebagai forensik itu apa nih dokter dalam melakukan pemeriksaan kemudian ataupun asesmen begitu, intervensi kepada orang-orang korban saat ini seperti apa?
Kalau dari aspek forensik, karena tadi bahwa setiap kasus korban kekerasan seksual pada anak memilih hanya sangat sedikit yang speak up, bahkan yang lebih banyak yang diam. Di antara yang speak up itu pun akhirnya mereka berani bicara, tapi sudah butuh waktu, take time untuk mereka bisa akhirnya speak up. Nah, konsekuensinya apa? Kalau mungkin dulu pas awal kejadian kita bisa dapatkan bukti yang banyak yang membuktikan memang oh iya ini korban ini mengalami kekerasan seksual, dia mengalami pelecehan. Ketika dia melapor sudah cukup jaraknya yang cukup panjang, tentu kelainan di tubuhnya. Atau masyarakat di luar sana agar bisa berpartisipasi aktif begitu ya dokter ya, untuk membantu juga ini untuk menurunkan angka kekerasan seksual pada anak. Silakan. Oke. Iya. Jadi pada prinsipnya adalah kekerasan seksual pada anak itu adalah salah satu masalah kesehatan yang sangat rentan terjadi di lingkungan kita pada saat ini. Nah, di sini saya mengharap, tentunya yang diharapkan adalah bagaimana respon dari keluarga, respon dari masyarakat dalam ketika mengetahui ada keluarga, anggota keluarga atau masyarakat di sekitarnya yang mengalami kekerasan seksual, untuk merangkul korban, terutama anak ini, agar semakin berani untuk speak up. Nah, yang perlu kita tekankan kepada anak adalah bahwa ketika anak itu bicara, melaporkan apa yang dia alami, itu bukan menghancurkan karir kah atau masa depan dari pelaku. Bahwa justru kalau kamu ngomong, nak, itu justru menjadi salah satu menjadi salah satu keberanian anak untuk membantu jangan sampai ada korban-korban lainnya. Jadi kalau memang pelaku itu, misalnya pelakunya omnya, pelaku itu menjadi ditangkap karena pelaporan si anak ini, itu adalah kesalahan dari pelaku itu sendiri, bukan dari karena anak ini yang melapor. Justru anak ini menyelamatkan korban-korban lainnya. Terima kasih banyak dokter untuk informasinya, dan juga semoga bermanfaat nih untuk kita semua, bahkan untuk menjaga ataupun mengawasi anak kita itu lebih penting ya dokter ya, di diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar. Baik, terima kasih banyak dokter, dan terima kasih banyak untuk pemirsa. Tetap saksikan Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhirnya mewakili Kabak Kejadian Petugas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.